Untuk lagi dipilihin. Super. Mana? Budidaya apa saja yang penting menghasilkan uang tentu saja menjadi pilihan bagi semua orang, apalagi di era pandemi saat ini. Ada beberapa petani ikan yang lebih cenderung membudidayakan ikan nila dibandingkan dengan ikan lainnya. Lantaran menurut mereka ikan nila memiliki nilai keuntungan yang luar biasa. Bahkan untuk mendapatkan keuntungan 10 juta dalam sekali panen sangatlah bisa. Cara agar budidaya bibit ikan nila cepat besar. Number 9. Pilihan utama petani ikan. Seperti yang sudah Mimin paparkan sebelumnya, jika ikan nila menjadi salah satu ikan yang banyak dipilih oleh para petani ikan. Karena proses pemeliharaan dan juga perawatannya yang terbilang cukup mudah. Namun nilai jualnya tinggi dibandingkan dengan ikan lainnya. Ikan ini dapat berkembang biak dalam rentan waktu kurang lebih 5 bulan saja. Dalam waktu demikian, kalian sudah mulai bisa memanen ikan nila tersebut. Untuk pasaran ikan nila juga terbilang sangatlah luas, ditambah lagi dengan peminatan ataupun permintaan konsumen akan ikan nila juga bertambah dari hari ke hari. Jika kalian ingin membudidayakan ikan ini, dipastikan terlebih dahulu jika kalian harus tahu bagaimana proses pemeliharaannya dengan tepat. Ikan nila ini bisa dibudidayakan menggunakan sistem keramba, kolam tanah, kolam terpal, jaring apung, sawah, dan juga kolam air bayau. Jadi jangan pernah khawatir jika kalian masih dalam proses pemula dalam pembudidayaan ikan ya guys. Karena sudah bisa dipandu dengan menonton video yang Mimin bagikan ini. Dijamin deh kalian bakal meraup kesuksesan yang luar biasa. Number 8. Potensi dan kelebihan budidaya ikan nila. Seperti yang sudah Mimin sebutkan sebelumnya di atas, jika ikan nila memiliki kelebihan yang tidak bisa dimiliki oleh jenis ikan lainnya. Di mana ikan ini sendiri tidak hanya memiliki daging yang gurih dan empuk saja, melainkan di dalamnya terdapat berbagai nutrisi dan kalsium yang banyak sekali. Memiliki daya tahan cukup tinggi terhadap perubahan lingkungan, cukup mudah beradaptasi, bersifat omnivora, dan pertumbuhan terbilang cepat. Tahan dan kebal dari serangan penyakit dan virus. Berkembang biak dengan cepat. Lantas bagaimana untuk menerapkan budidaya ikan nila hitam atau merah dengan memanfaatkan lokasi yang relatif sempit seperti sekitar rumah? Sebenarnya yang paling utama adalah bisa memperoleh akses sumber air mengalir yang layak sebagai media budidaya, misalkan sungai dengan aliran air bebas limbah sehingga cukup aman untuk keberlangsungan bibit ikan nantinya. Number 7. Metode paling tepat ternak ikan nila di lokasi yang sempit. Untuk dapat memulai budidaya ikan nila di area sekitar rumah yang sempit, maka salah satu pilihannya adalah dengan menerapkan kolam terpal. Kenapa kolam terpal? Ya, karena dengan menggunakan terpal, Anda tidak perlu mempersiapkan lahan yang terlalu luas. Selain itu juga tidak perlu menggali tanah terlalu dalam. Kelebihan lainnya dengan memakai terpal, Anda tidak perlu terlalu sering memasak air ke kolam tersebut selama tidak ada indikasi bocor. Jadi, secara garis besar, menerapkan kolam terpal akan lebih hemat modal yang harus Anda keluarkan. Number 6. Pembuatan kolam. Sebelum melangkah dalam tingkatan awal, sebaiknya kalian perlu mengetahui terlebih dahulu apa sih sistem bioflok itu. Nah guys, yuk kita bahas dulu sejenak ya. Bioflok berasal dari kata bios yang artinya kehidupan dan flok yang berarti gumpalan. Jadi bioflok adalah
salah satu sistem pemeliharaan ikan dengan cara menumbuhkan mikroorganisme yang berfungsi untuk mengolah limbah budidaya itu sendiri menjadi gumpalan-gumpalan kecil yang bermanfaat sebagai makanan alami untuk ikan yang akan dipelihara. Yang diharapkan masyarakat dengan menerapkan sistem bioflok ini adalah penggunaan pakan lebih efisien, produktivitas tinggi, hemat air, dan juga ramah lingkungan. Salah satu ikan yang dipilih untuk sistem ini yaitu ikan nila. Karena nila mempunyai daya toleransi yang tinggi terhadap perubahan lingkungan dan merupakan ikan pemakan fitoplankton, zooplankton, dan detritus. Kolam yang harus digunakan oleh sistem bioflok di sini adalah kolam yang menggunakan terpal. Kalian yang sering nonton channel kami pastinya sudah tidak heran ya jika membahas tentang kolam terpal. Karena video-video sebelumnya kita telah banyak pembahasan masalah kolam yang satu ini. Tapi jangan kaget, kali ini kita akan bahas lagi secuil tentang kolam terpal ini. Tidak membutuhkan lahan lebar untuk mendapatkan kolam terpal ini. Cukup dengan lahan sempit dan minimnya air, kita bisa juga membuatnya. Number 5. Siapkan bibit atau benih ikan. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah menyiapkan bibit ikan yang akan dibudidaya. Salah satu cara untuk mendapatkan bibit yang bagus adalah dengan meneliti gerak gesiknya ikan saat berenang. Jika ikan itu gesit dan responsif, maka ikan tersebut dikategorikan ikan sehat. Tidak hanya itu saja, kalian harus memperhatikan anggota tubuh ikan harus lengkap. Number 4. Perawatan. Perawatan kolam dan ikan memang sangat penting. Hal ini harus dilakukan secara disiplin. Fungsi sistem perawatan ini yaitu untuk memenuhi kebutuhan ikan dan mencegah penyakit. Selain membersihkan kolam dan alat-alat, maka pemberian pakan juga harus diperhatikan. Berilah pakan yang berkualitas dari segi protein dan kandungan nutrisi yang sesuai. Sebaiknya pakan diberikan dalam 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore hari. Number 3. Lakukan evaluasi. Evaluasi atau kontrol adalah langkah yang harus dilakukan dalam budidaya. Langkah ini yang harus dilakukan setiap hari untuk memantau pertumbuhan ikan nila, kualitas air, dan kualitas bioflok yang digunakan. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Tidak hanya itu, kalian juga harus mengevaluasi alat dan kolam ikan. Jangan sampai ada kerusakan, karena bisa mempengaruhi pertumbuhan ikan. Number 2. Budidaya ikan nila raup 24 juta. Seperti yang diakui oleh Ketua Kelompok Budidaya Ikan Indra Makmur Sukabumi, Samsul Bahari, mengatakan bahwa dalam pemeliharaan selama 3 bulan produksi ikan nila yang diperoleh sekitar 270 kg dengan ukuran panen 200 kg per ekornya. Bila harga ikan nila 20.000 per ekor, maka bisa-bisa meraup keuntungan kotor sekitar 7 juta per siklus kolamnya. Untuk keuntungan bersih dalam per kolam bisa meraup 3 juta per siklus. Jika per bulan, maka bisa mencapai 28 juta rupiah. Number 1. Biaya investasi. Untuk pembuatan kolam beton ukuran 15 meter kubik hanya menghabiskan kurang lebih 2 juta dan pompa air 500.000 saja. Sedangkan biaya operasional untuk benih 500 ekor, pakan 20,5 kg, dan antibiotik dan molasenya 3 liter. Serta kebutuhan listriknya sekitar 3,9 juta. Sangat menguntungkan kan sahabat? Bagi kalian pecinta ikan nila, bisa coba budidaya ikan dengan sistem bioflok ini ya. Biaya yang dikeluarkan sangat ringan, sedangkan laba yang dihasilkan cukup lumayan besar. Coba saja yuk guys!